Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih di awal-awal penjelasan tentang iddah. Wa fihi qada'u haqqiz zauj, dan di dalam masalah iddah setelah wanita itu ditalak ataupun setelah yaitu ditinggal mati suami, di dalam iddah itu ada penunaian haknya suami. Yaitu walaupun suaminya sudah pergi betul-betul meninggalkan dunia atau meninggalkan dirinya, meninggalkan wanita ini, tetap ada hak yaitu terkait dengan iddah itu. Tidak langsung begitu dia meninggalkan kita langsung kita tukar, bukan kita maksudnya wanitanya langsung menukar, tetapi ada masa penantian. Kalau masa jahiliyah sampai 1 tahun. Nah, ini Allah Ta'ala sudah memberikan keringanan di masa Islam. Tidak sampai 1 tahun. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in. Walaupun jelas rahimnya itu bersih karena dia ditalak dalam keadaan tidak digauli suami misalkan, atau begitu begitu selesai akad tahu-tahu suaminya serangan jantung, masih bersih. Tapi tetap kata Ibnul Qayyim dan sejumlah ulama tetap ada hak iddah. Tetap ada kewajiban iddah untuk menghargai ikatan pernikahan dengan suaminya tersebut. Wa idharu at-ta'assuri li faqdih, dan menampakkan pengaruh dari kehilangan suami tadi. Ya jangan langsung kawin lagi, tapi nampakkan dia itu tengah berduka cita karena walinya itu hilang, wali yang telah mendapatkan amanah dari orang tuanya itu tahu-tahu telah berpulang dan sebagainya itu. Maka nampak kesedihannya itu. Tapi tak perlu seperti sebagian penyanyi, saya ingin kembali ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi. Itu khayalan mereka. Wa hadza fi haqqil mutawaffa anha. Ini untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Baik, memang intinya di situ. Walaupun yang lain-lain juga sama, intinya tetap ada iddah. Walaha hikamun katsirah. Laha di sini kalau masalah iddah. Iddah ini juga memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Li haqqi zauji wa zaujah, untuk haknya suami dan haknya istri. Sebagaimana telah diisyaratkan pada pertemuan yang lalu, istri memiliki kesempatan yang agak lapang untuk berpikir dengan baik dan seterusnya. Jangan begitu ada pelamar langsung diterima, berpikir, masih ada kesempatan untuk berpikir beberapa bulan. Boleh jadi di masa berpikir itu datang pelamar kedua, ketiga, siapa sangka boleh jadi pelamar ketiga yang justru lebih baik, sebagaimana yang kita lewati dari hadis Fatimah bintu Qais. Maka jangan tergesa-gesa untuk langsung menerima lamaran, begitu hari kedua langsung diterima, jangan. Perhatikan baik-baik lebih dahulu. Wahatil walad, demikian pula masalah anak, apabila memang sudah ada anak dari suami yang meninggal itu. Wahatillah, dan juga untuk hanya Allah. Qabla dzalika kulli, sebelum itu semua, sebelum kita memperhatikan hak makhluk, ada haknya Allah. Apa itu? Bimtisali amrih, dengan kita melaksanakan perintahnya, perintah untuk adanya iddah. Fa mujarradu tibai awamirih, maka semata-mata kita mengikuti perintah-perintah Allah saja, sirrun azimun min asrari syar'ih. Tak ada huruf jar yang hilang sama sekali di cetakan lain, tak ada ya. Ada rahasia yang agung dari rahasia-rahasia syariat Allah. Iya, pasti syariat Allah ada hikmahnya, ada keuntungannya, ada kemaslahatannya dan seterusnya. Walaupun mungkin tidak masuk akal, seperti masalah warisan. Orang kadang heran, kenapa wanita dapat setengah dari laki-laki? Iya, wanita begitu dapat warisan, langsung itu untuk dia sendiri. Dia tidak wajib menafkahi suami, tidak wajib menafkahi orang tua, tidak wajib untuk menafkahi anak. Itu kewajiban suami. Baik, kewajiban laki-laki. Sementara laki-laki walaupun dohirnya dapat 2 kali lipat, dia masih mengurusi diri sendiri, mungkin hutang banyak, atau juga menafkahi anak istri. Kalau dia sudah punya anak istri, kalau belum ya ini untuk mahar lagi, itu besar urusannya. Belum lagi untuk walimah. Walimah ini hukum asalnya adalah tanggung jawab pihak laki-laki. Belum lagi kalau orang tuanya memerlukan dia, maka dia wajib menafkahi orang tuanya dan seterusnya. Jadi tanggung jawab laki-laki itu banyak. Dan Allah lebih tahu hikmah di balik itu semua. Baik, wallahul muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Demikian pula
syariat-syariat di bagian yang lain. Masing-masing itu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah itu apa istilahnya itu ya, menganiaya, berat sebelah dan seterusnya di dalam syariatnya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisul khamisa asyara ba'da salasimi'ah, 315. An Subayyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha kanat tahta Sa'd bin Khawlah. Beliau dahulu kala ada di bawah ikatan pernikahan Sa'd bin Khawlah yang terkenal wafat di mana itu, di Makkah itu ya. Yang Rasulullah merasa sedih hati Sa'd bin Khawlah walaupun sudah hijrah, tatkala beliau ikut Nabi ke Makkah untuk masalah manasik, tahu-tahu malah wafat di sana. Nah, Nabi bersedih hati. Inilah istrinya yang ditinggal mati itu, Subayyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Wa huwa min Bani Amir bin Lu'ay. Sa'd bin Khawlah ini dari Bani Amir bin Lu'ay. Wa kana mimman syahida Badra. Sementara Sa'd bin Khawlah radhiyallahu anhu termasuk yang menghadiri perang Badar. Perang Badar itu bila perang Badar? Tahun berapa perang Badar? 45 ke 2001? Iya, 2 Hijriah. Bulannya bulan apa? Bulan Ramadan, tamam, ayo Ramadan. Makanya hari rayanya betul-betul raya yang membahagiakan. Sangat-sangat membahagiakan kemenangan setelah puasa dan kemenangan menghadapi orang-orang kufar Quraisy itu. Fatuwfi anha fi hajjatil wada. Kemudian Sa'd bin Khawlah radhiyallahu anhu wafat, meninggalkan istrinya itu pada waktu haji wada. Haji wada tahun berapa? Haji perpisahan tahun berapa ya? 2023? Betul, 10 betul. Iya, 10. Wahiyah hamil, dan wanita ini hamil. Wanita kan biasanya pakai tak marbutah, perlu Kak? Hamilah. Tak perlu ya, karena yang hamil memang wanita aja. Baik. Jangan semata-mata kesetimbangan dan emansipasi. Tahu-tahu kita suruh hamil juga, aduh berat, bawa 2 biji kelapa kemana-mana berat ya. Baik, nah, kita wajib menghargai ibu kita, menghargai istri dan sebagainya. Susah payah pergi sana sini dengan apa, membawa beban. Baik, nah kita tugas kita lain. Falam tanshab aital bas, itu tidak tinggal lama Subayyah ini wada'at hamlaha. Kemudian dia melahirkan apa yang menjadi kandungannya itu. Ba'da wafati, setelah wafatnya suaminya. Tidak lama-lama, memang mungkin apa sudah hamil tua, maka tahu-tahu sudah melahirkan. Falamma ta'allat min nifasiha, tatkala dia sudah selesai dari nifasnya, tajammalat lil khutab, dia berhias untuk para khutab, yaitu para khotib, para pelamar, bukan khotib. Khotib orang yang ceramah itu ya, yang berkhutbah ini khotib ya, para pelamar, para perisik. Dan jangan seorang anak perempuan, kadang kalau kita lihat di cerita-cerita itu, baik cerita Arab yang anak baca, kisah-kisah nyata, ataupun mungkin cerita-cerita di negara lain, itu kadang apa, si anak mengkritik uminya, umi sudah lupa ayah ke, bukan masalah itu. Tetap yang namanya cinta sejati itu diingat sampai mati, kata orang-orang kan. Tetapi dia melaksanakan apa yang menjadi fitrah dan menjadi syariat, yaitu mencari wali, mencari teman seiring lagi, yang mencari apa istilahnya itu, nahkoda untuk bahtera dia menuju ke surga istilahnya. Baik. Jangan berlama-lama jadi istilah orang sekarang pada single parent tak perlu. Tapi segera menikah apabila sudah tiba waktunya. Baik. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibnu Ba'kad. Kemudian seorang sahabat laki-laki masuk menemuinya, yaitu apa? Untuk ini beliau termasuk yang melamar, tapi juga memberikan fatwa. Abu Sanabil ibnu Ba'kad radhiyallahu anhu, rajulun min Bani Abdiddar, yaitu apa? Dari orang Ansor. Al-Abdari, kalau dinisbatkan dalam pembahasan shorof istilahnya Abdari. Jadi tak perlu panjang-panjang. Abu Sanabil Al-Abdiddari, tak langsung disingkat Al-Abdari. Faqala laha mali araki mutajammilah. Dia bertanya kepada Subayyah, kenapa saya melihat dirimu itu sudah berhias? La'allaki turajjina lin nikah,
boleh jadi engkau mengharapkan pernikahan, wallah ma anti binakihin hatta tamurra alaiki sab'atu ashhuri wa ashar. Demi Allah, ini sampai bersumpah untuk menguatkan fatwa. Tetapi yang penting bukan sekedar sumpah dan jaminan, yang penting adalah dalilnya jelas atau tidak. Engkau tidak boleh menikah ma anti binakih. Ini adalah mimbabi taukid. Ini dalam pembahasan balaghah, bukan sekedar apa? Matangkihi, bukan, tapi ma'anti binakih didatangkan dengan isim fa'il lil mubalaghah. Jadi beliau tidak mendatangkan pola apa? Jumlah ismiyah, tapi jumlah fi'liyah lil istiqrar. Betul-betul engkau tidak boleh menikah. Hatta tamurra alaiki arba'atu ashhuri wa ashar, sehingga engkau dilalui masa sepanjang 4 bulan 10 hari. Baik. Menyangka bahwasanya dalil umum itu cukup. Padahal apa? Ada dalil khusus tentang masalah ini. Ini menunjukkan para mujtahidin itu mereka bertingkat-tingkat ilmunya. Tetap mereka adalah para ulama, tetapi ilmu sendiri bertingkat-tingkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syaikhina Abdullah Al-Wusafi, hafizahullah taala, Abdullah ibnu Muhammad Al-Wusafi, beliau mengatakan di dalam tazkiyah beliau, ulama bertingkat-tingkat. Dan ini wajar, bukan berarti kalau kita menyalahkan ulama dengan suatu hujah berarti kita melekehkan atau meremehkan ulama, tidak demikian. Tetapi apa? Dalil itu lebih kuat daripada para tokoh. Seperti istilah yang terkenal itu al-haqqu aqwa minar rijal. Praktekkan sekarang, jangan cuma teori. Baik. Qalat Subai'ah falamma qala lidzalik. Subai'ah mengatakan, tatkala Abu Sanabil berkata kepada saya seperti itu, jama'tu alayya siyabi, saya mengumpulkan pakaian saya. Jelas pakaian wanita kan berlapis-lapis untuk menutup aurat. Jadi memang kita menghargai, jangan apa? Kadang sebagian suami tak paham. Saya sudah bertahun-tahun almari saya cuma satu, engkau almari sampai 3. Memang kita wajar, wanita itu menutup aurat perlu lebih baik, lebih banyak, apalagi kalau datang bulan kadang terpercik darah, perlu pakaian ganti yang cukup dan sebagainya. Ini wajar, tak perlu kita istilahnya marah-marah dan sebagainya. Ada duit bagi, tak ada duit sabar sama-sama, selesai. Nah, makanya ini dia mengumpulkan pakaiannya karena perlu pakaian yang secukupnya untuk keluar rumah. Hatta amsait, hina amsait, tatkala saya masuk di waktu petang. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup hanya dengan fatwa seorang alim, tapi lihat hujahnya seperti apa. Kembalikan ke dalil tentang masalah ini. Kalau ada perselisihan, ulama bukan jaminan, tapi lihat hujahnya. Kalau kita ragu, lihat, cari dalil yang lebih kuat di dalam permasalahan itu. Ya Allah. Fasa'atuhu an dzalik, maka saya bertanya kepada beliau tentang masalah ini. Fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka Nabi SAW berfatwa kepada saya bahwasanya saya telah halal tatkala saya meletakkan, yaitu telah melahirkan kandungan saya. Tayyib. Wa amaroni bitazwiji in badali, dan Nabi memerintahkan kepada saya untuk menikah apabila nampak bagi saya, yaitu pendapat untuk sebaiknya saya menikah. Nah, ini asal perintah wajib, namun sudah ada qarinah yang memalingkannya. In badali, apabila memang saya menginginkan itu. Ini qarinah yang memalingkan. Asal dari perintah menjadi menjadi litahir. Kalau ingin menikah sila menikah, kalau belum ingin tak masalah. Dan inilah yang rajih dari kalangan usuliyun. Sebagaimana yang dijelaskan, diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, asal dari perintah adalah wajib. Tetapi kalau ada qarinah yang memalingkan, maka dilihat qarinahnya itu, faktor penyertanya menunjukkan apa. Kalau menunjukkan tahir, tahir. Kalau menunjukkan istihbab, istihbab. Kalau menunjukkan mubah, jadi mubah. Jadi tidak seperti dhahiriyah, yaitu fa idza halalatum fastadu, kalau kalian sudah tahallul dari manasik haji, maka berburulah. Maka dhahiriyah mengatakan wajib berburu. Tak, bukan wajib. Sebagaimana kata mereka, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah sebagian dari kurnia Allah. Kata mereka, bekerja setelah Jumat wajib. Ini salah. Asal perintah memang wajib, tetapi qarinah akan menunjukkan yang lain. Makanya yang rajih dari ucapan usuliyun al-amru ba'dal hadr yarji ila ma kana qabla al-hadr.
perintah yang datang setelah larangan itu kembali kepada hukum asal sebelum larangan. Sebelum adanya larangan, apa hukum berniaga di hari Jumat? Halal saja, tak masalah. Baik, sebelum adanya larangan, apa hukum berburu di tanah halal tapi ya. Tatkala orang itu belum ihram, hukumnya halal, maka hukumnya kembali kepada kehalalan setelah tahallul, setelah sholat Jumat dan sebagainya. Nah, itu qarinah. Demikian pula sekarang Nabi memerintahkan untuk menikah. Apakah ini wajib kepada Subai'ah? Tidak wajib, karena Nabi sudah mengisyaratkan in badali, apabila memang saya nampak bagi saya keinginan untuk menikah, memang saya ingin menikah. Kita habiskan untuk yang syarahnya ini, bukan syarah, ini matanya ya. Wa qala Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri, wala araba'san an tatazawwajahina wada'at. Dan saya, karena Az-Zuhri ini adalah muhadis sekaligus sebagai faqih, beliau dengan dalil ini beliau berpendapat saya tidak memandang berdosa untuk seorang wanita menikah tatkala dia sudah melahirkan. Ya, tak masalah. Begitu melahirkan langsung menikah, ini boleh, tidak masalah. Walaupun lebih baik selesaikan itunya dulu, nifasnya dulu, biar darahnya bersih. Tapi masalah bolehnya boleh, tidak mengapa, karena Allah Ta'ala memang menjadikan iddah wanita yang hamil adalah hatta yadhna hamlahun, sehingga mereka melahirkan apa yang menjadi kandungan mereka. Allah tidak mensyaratkan selesai nifas, maka tidak dosa, tapi lebih baiknya agar tidak terganggu ini dan itu, selesaikan nifasnya lebih dahulu. Wa in kanat fi damiha, walaupun dia masih di dalam darahnya, yaitu masih ada darah nifas, masalah boleh, tidak mengapa. Ghaira alla yaqrubaha, ghaira alla yaqrabuha. Ayo. Kalau qaruba itu perlu min, tapi kalau qaraba yaitu maka dia langsung masuk kepada maf'ul bih. Alla yaqrabah, ghaira la yaqrabaha. Asalnya ada an, wajib setelah ghair sebagai mudhaf dan setelahnya mudhaf ilaih, itu mudhaf ilaih wajib berupa isim atau muawwal bil isim, wajib ada an. Tapi ini mungkin annya terhapus, ghaira alla yaqrabuha atau alla yaqrabaha. Ya, ada an yang dihapus. Zaujuha hatta tatahur, yaitu suaminya kalaupun sudah berakad jangan mendekatinya sehingga si istri ini suci. Makanya jangan suaminya termenung bermalam-malam sekian lama, tunggu dulu sampai selesai baru menikah, itu lebih baik. Baru ada akad. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.